warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Pratama Putra. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3, yaitu membuat jaringan di Cisco Packet Tracer. Yang pertama yaitu membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 switch, dan menghubungkannya dengan kabel, dan pastikan semua koneksi terhubung di 4 komputer tersebut dan bisa melakukan ping. Kali ini saya menggunakan kabel otomatis yang berwarna kuning ini. Kabel ini bisa menentukan kabel yang digunakan untuk menghubungkan antar device atau perangkat dalam jaringan. Misalkan kita bingung untuk menghubungkan device memakai kabel yang mana, kita bisa menggunakan ini. Kalian harus tahu kalau untuk menghubungkan switch dengan komputer itu menggunakan kabel strike, karena kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Selanjutnya kita memberikan IP address. Di sini saya memasukkan IP addressnya 192.168.1.1. Selanjutnya kita akan memberikan IP address ke PC satunya, yaitu PC 5 dengan angka 192.168.1.2. Berikan lagi IP address PC 6, yaitu dengan angka 192.168.1.3. Dan terakhir kita masukkan IP address PC 7 dengan angka 192.168.1.4. Selanjutnya kita akan melakukan ping di PC 4. Apakah PC 567 terhubung? Kita tes IP address. Yang pertama PC 5. Di sini kita lihat ya guys ya, berhasil 4 tersampaikan. Nah, setelah itu kita lanjutkan ping PC 6 dan 7. Apakah berhasil? Ternyata berhasil juga. Dan terakhir kita ping IP address PC 7. Apakah sudah terkoneksi? Kita coba lihat. Nah, akhirnya sudah selesai. Kita ke soal selanjutnya. Di soal yang kedua ini kita disuruh untuk membuat server HTTP dengan 4 buah komputer, dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP. Sama seperti yang tadi, kita akan menggunakan kabel strike untuk menghubungkan perangkat-perangkat ini. Setelah kabelnya semua terhubung, kita akan memberikan IP address. Di sini saya akan mengganti angka trackernya menjadi angka 1. Jadi di sini saya beri
angka 192.168.2.1. Setelah memberikan IP address pada server, kita akan memberikan IP address kepada PC 8. Di sini kita jangan samakan IP addressnya dengan server ya, nanti tidak bisa terhubung. Jadi di angka terakhirnya saya ketikkan angka 2, jadi 192.168.1.2. Setelah itu kita beri IP address pada PC 9. Di sini saya akan mengetikkan dengan angka 192.168.1.3. Selanjutnya kita akan berikan IP address untuk PC 10. Di sini saya akan mengetikkan dengan angka 192.168.1.4. Ke PC 11. Di sini saya akan memberikan angka 192.168.1.5. Lanjut, setelah itu kita ke server, lalu ke service HTTP, lalu ke edit indeks HTML-nya. Lalu di sini kita ketikkan yang di HR ini tugas nomor 2. Di sini saya pakai nama saya yaitu Ronald. Ke PC 8, lalu kita pergi ke web browser, kita ketikkan di sini tugas nomor 2. Ya, ada yang salah di sini. Di sini terus request timeout. Kita cari kesalahannya di mana. Kita cek dulu IP addressnya. Ternyata kesalahannya di sini di IP PC 8-nya. Kita ganti angka 2. .2, 2.3 di sini. Selanjutnya 2.4. Setelah itu PC selanjutnya 2.5. Kita ganti satunya jadi 2. Kita lanjut ke web browser lagi, kita tes 8 apakah bisa kita mengakses layanan HTTP tersebut. Kita akan memasukkan
IP servernya yang HTTP tadi 192.168.2.2.1. Nah, di sini muncul tugas 3 nomor 2 Ronald. Berhasil ya. Lagi kita lanjutkan ke page selanjutnya. Kita ke page 9 sekarang. Apakah bisa mengakses layanan HTTP tadi yang sudah kita buat di server? Di sini kita ketikkan IP address-nya. Ternyata bisa ya. PC9 bisa mengakses layanan HTTP-nya. Setelah itu kita lanjut ke PC10. Kita ketikkan sama seperti yang tadi. Ya, sudah bisa. Kita ke yang page selanjutnya, page 11. Apakah bisa juga mengakses layanan HTTP? Ternyata bisa. Lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3 ini kita disuruh untuk membuat satu server DNS dan satu server HTTP yang menghubungkan 4 komputer, di mana nanti keempat komputer ini bisa mengakses layanan HTTP melalui server DNS. Selanjutnya kita ke server, lalu kita masukkan IP address-nya. Kita buat IP address-nya dengan angka 192.168.3.1. Setelah itu kita lanjut menamai server yang server 2 ini dengan nama DNS server. Setelah itu kita ke server 3. Di sini kita beri nama HTTP. Kita ganti namanya dengan HTTP. Nah, itu lanjut kita kasih IP address server HTTP
Di sini saya ketikkan 192.168.3.2. Setelah itu kita konekkan dengan kabel strike. Selanjutnya kita kasih IP address pada PC 12 dengan angka 192.168.3.3. Lagi kita berikan IP address pada PC 12 192.168.3.4. Lanjut lagi kita ke PC selanjutnya, kita ke PC 14, kita beri IP address dengan angka 192.168.3.5. Here PC 15 kita beri IP address 192.168.3.6. Setelah itu kita ke DNS server, kita ke service, lalu ke DNS. Di sini kita ketikkan soalnomor3.com, lalu IP addressnya kita kasih IP address HTTP server, yaitu 192.168.3.2. Lalu kita ke server HTTP, terus ke service, lalu kita ke index.html, terus kita edit index.html nya seperti biasa di HR ini. Di sini saya akan mengganti welcome Cisco Packet Tracer ini, dan saya ketikkan tugas 3 nomor 3 Ronald. Lalu kita save. Kita lihat ke server DNS nya, lalu ke service, kita on kan DNS servernya.
kita ke pc 12, kita masuk ke web browser. Apakah kita bisa mengakses lain HTTP? Kita di sini ketikkan soal nomor3.com, lalu kita go. Di sini ada kesalahan, kita cari gimana kesalahannya. Kita di indeks HTML di server DNS kita belum tulis, kita belum edit, dan kita akan ketikkan tugas 3 nomor 3. Belum berhasil juga, kita cari kesalahannya lagi. Di sini letak kesalahannya, yaitu kita belum memberikan IP address DNS server di PC. Kita ketikkan di sini IP address DNS server 192.168.3.1. Begitupun seterusnya sampai PC yang terakhir. Kita isi IP address DNS server sama seperti ini. Setelah semuanya sudah diberi IP address DNS server, lalu kita coba ke web server PC 12, kita tes, kita ketikkan soal nomor3.com. Nah, di sini sudah bisa diakses keluar. Kita lakukan hal yang sama di PC lainnya. Kita lihat apakah kita bisa mengakses. Ternyata bisa.
Ya, kita lakukan di PC yang selanjutnya sampai PC terakhir. Jika sudah bisa, kita lanjut ke nomor 4. Coba lihat apakah bisa mengakses layanan HTTP di PC terakhir. Ya, ternyata sudah bisa. Kita lanjut nomor 4. Di nomor 4 ini kita disuruh buat jaringan sama persis seperti gambar yang ada pada nomor 4. Ini kita taruh PC 2, server 3, switch 1, PC 2, dan router 1. Konekkan perangkat dengan kabel strike seperti yang sebelumnya. Sesuai dengan gambar, kita beri nama PC 222 ini dengan nama PC 0. Selanjutnya kita beri nama PC 21 dengan nama PC 1. Kita ke switch, kita ganti switch 9 dan beri nama switch 1. Lalu kita ganti nama server 13 dengan nama pendilkom.com. Selanjutnya kita beri nama server 15 ini dengan nama ilkom.com. Kita ganti nama server 15 dengan nama ilkom.com. Kita ganti nama server 16 dengan nama DNS server. Kita beri IP address DNS server dengan angka 192.168.10.1.
kita ke ilcon.com. Di sini kita isikan DNS servernya 192.168.10.1 dengan IP address 192.168.10.2. Lalu kita ke page 0, kita beri IP address, kita masukkan di sini 192.168.10.3. Kita isi DNS servernya, kita isi IP address 192.168.10.1. Lalu seterusnya kita isi bandilcode.com dengan IP address 192.168.20.1 dan jangan lupa isi DNS servernya. Selanjutnya kita ke PC1. Sini IP address-nya kita isikan 192.168.20.2. Tak lupa mengisi DNS servernya dengan IP yang sudah kita buat di DNS server. Itu kita ke router, terus ke config, ke fast ethernet 0. Sini kita tuliskan 192.168.10.4. Nah, kita ke fast ethernet 1. Di sini kita isi IP address-nya 192.168.20.3. Kita ke bandilcode.com, lalu ke desktop, terus ke IP address. Kita isi default gateway-nya. Di sini kita ketikkan 192.168.20.3. Lalu kita ke PC1, kita isi gateway-nya sama seperti tadi 192.168.20.3. Kita ke DNS server, ke desktop, lalu ke IP address, terus kita isi default gateway-nya dengan 192.168.10.4. Sekarang kita ke ilcon.com. Di sini default gateway-nya kita isi sama 192.168.10.4. Default gateway-nya ini dari yang kita buat tadi di router pada fast ethernet 0. Lalu kita ke PC 0,
sama kita beri gateway-nya dengan IP address yang tadi 192.168.10.4. itu kita ke ilkom.com, terus kita ke http, terus kita edit indeks HTML-nya seperti biasa. Di sini kita akan ganti tugas 3 Ronald. Kita ke Pendilkom, kita ke service, lalu ke http, lalu kita ke indeks HTML, lalu kita edit seperti biasa. Kita ketikkan di sini pendilkom.com Ronald, kita save. Itu kita ke DNS server, kita ke service, lalu ke DNS. Jangan lupa kita on kan. Selanjutnya kita ke ilkom.com, kita on kan juga DNS-nya. DNS server, lalu ke DNS. Di sini kita kasih nama ilkom.com dan jangan lupa beri IP address-nya. Kita beri IP address, kita ketikkan 192.168.10.2. saya isi tadi itu IP address-nya itu ya, ilkom.com. Lanjut kita isi IP address-nya pendilkom.com, kita tambah lagi DNS ke DNS, lalu beri nama pendilkom.com, lalu kita isi IP address-nya 192.168.20.1. Kita sudah tambahkan. Selanjutnya kita ke page 0. Setelah itu kita briefing, soalnya perintahnya seperti itu. Kita ping PC0 ke PC1 dan begitu juga sebaliknya. Di page 0 saya ketikkan ipconfig untuk melihat IP address-nya.
PC1 kita ketikkan perintah yang sama, yaitu ipconfig untuk melihat IP address. Selanjutnya kita akan melaksanakan tes ping dari PC0 yaitu kita tes ping IP address PC1. Tuh, 3 terkirim, 1 loss ya. Kita ketikkan lagi. Sudah berhasil. Lanjut ke PC1. Kita tes. Kita akan lakukan ping PC0 dari PC1. Kita ketikkan IP address-nya di sini. Sudah berhasil. Perintah 1 berhasil. Kita ke perintah selanjutnya. Kita ke PC1. Kita disuruh membuka web browser dan kita harus memastikan kita bisa masuk ke ilkom.com. Kita coba apakah kita bisa masuk ke halaman ilkom.com. Tekan go, klik go, lalu kita lihat apakah bisa memuat halaman. Ternyata di sini sudah tertera kita bisa masuk halaman ilkom.com. Selanjutnya kita ke PC0 untuk masuk ke halaman pendilkom.com. Ketikkan ilkom.com, lalu kita tekan go. Kita lihat apakah kita bisa masuk ke halaman pendilkom.com. Ya, ternyata kita bisa masuk ke halaman pendilkom.com ya, dan berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.